Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Palembang akan mempresentasikan materi video pembelajaran digital. Adapun susunan kelompoknya adalah sebagai berikut. Saya sendiri, Anissa Reza Syaharani sebagai moderator, Nyimas Meliana Mahardika sebagai pemateri, Zubaidah sebagai pemateri, Devi Amelia sebagai pemateri, Desi Putri Egina sebagai pemateri, dan Dinda Khairunisa sebagai pemateri. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian dan unsur-unsur video pembelajaran digital akan dijelaskan oleh Saudari Dinda. Kepada Saudari Dinda, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai proses belajar lebih interaktif dan spesifik, dan berusaha untuk mengajar tertentu. Unsur-unsur video pembelajaran ada 4. 1. Suara. Suara adalah bunyi yang dapat didengar dan memiliki gelombang tertentu. Animasi. Animasi adalah gambar yang memiliki objek bergerak dalam objek penggambaran. 3. Grafik. Grafik atau bagan yang direpresentasikan sebagai grafik video. Yang keempat, teks. Teks adalah pengungkapan bahasa yang mengungkapkan tentang isi teks. Terima kasih kepada Saudari Dinda. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu manfaat dan karakteristik video pembelajaran digital akan dijelaskan oleh Saudari Zubaidah. Kepada Saudari Zubaidah, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat video pembelajaran digital. Yang pertama yaitu ada agar pembelajaran lebih efektif. Maksudnya sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektivitas pembelajaran, khususnya pada mapel yang lebih dominan ke praktikum. Kemudian yang kedua, memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga yaitu dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mudah mandiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik video pembelajaran digital. Yang pertama itu ada clarity of message, yang artinya kejelasan pesan. Nah, maksud dari media video ini, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh. Kemudian yang kedua yaitu stand alone, berarti berdiri sendiri. Maksudnya, pada video ini yang dikembangkan itu tidak tergantung pada bahan ajar lain, tidak perlu menggunakan bahan ajar yang sama. Kemudian user friendly, artinya bersahabat atau akrab dengan pemakaiannya. Pada video ini, bahasa yang digunakan itu sangat umum dan juga dapat mengerti. Bahasa yang digunakan itu tidak terlalu baku. Yang keempat ada representasi isi. Nah, di mana materi harus benar-benar referensif. Contohnya itu seperti materi simulasi atau materi demonstrasi. Kemudian ada visualisasi dengan media. Maksudnya dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya itu yaitu teks, animasi, dan juga materi yang digunakan itu bersifat afektif, berproses. Kemudian ada menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Artinya tampilan berupa grafis, media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada dapat digunakan secara klasifikasi atau individual. Nah, pada video pembelajaran ini dapat digunakan oleh para siswa secara individual, di mana tidak hanya dalam setting sekolah, tetapi juga dapat digunakan secara klasikal. Dengan jumlah siswa minimal 50 orang dapat dipandu dengan guru. Terima kasih kepada Saudari Zubaidah. Baiklah, selanjutnya materi tentang kelebihan dan kekurangan dari video pembelajaran digital akan dijelaskan oleh Saudari Nyimas. Kepada Saudari Nyimas, saya persilahkan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari video pembelajaran digital. Nah, di sini sudah ada kelebihan dari video pembelajaran digital. Yang pertama itu adalah mengatasi jarak dan waktu. Jadi maksudnya video pembelajaran digital ini bisa kita buat dimanapun dan kapanpun. Yang kedua adalah dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Jadi maksudnya jika ada materi pelajaran yang belum kita pahami atau belum kita mengerti, video pembelajaran digital bisa kita ulang kembali. Yang ketiga, pesan yang disampaikan lebih cepat dan mudah diingat. Jadi maksudnya itu jika proses pembelajaran yang kita lakukan itu berdurasi 2 jam, bisa kita singkat dengan memberikan video pembelajaran berdurasi 10 menit atau 15 menit. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistik. Jadi maksudnya itu jika ada hal-hal yang kurang jelas mengenai materi pelajaran, bisa kita perjelas menggunakan video pembelajaran digital. Baiklah, selanjutnya mengenai kelemahan dari video pembelajaran digital. Nah, di sini kelemahan yang pertama itu sebagaimana media audio visual yang lain, video terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Jadi maksudnya itu adalah ada beberapa video pembelajaran yang hanya berupa video PPT saja, jadi tidak ada kreativitas di video pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya yang tidak murah. Jadi maksudnya video pembelajaran digital ini menggunakan kamera, internet, atau aplikasi-aplikasi yang lain yang dimana itu menggunakan modal yang cukup besar. Nah, yang ketiga itu adalah penayangannya juga terkait peralatan lainnya seperti video player, layar bagi kelas besar beserta LCD-nya, dan lain-lain. Maksudnya itu, jadi video pembelajaran digital ini harus ada alat bantunya seperti proyektor, jadi bisa ditampilkan di depan kelas mengenai materi pelajaran yang akan disampaikan. Baiklah, mungkin itu saja kelebihan dan kelemahan dari video pembelajaran digital yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nyimas. Baiklah, selanjutnya adalah cara pembuatan video yang akan disampaikan oleh Saudari Devi. Kepada Saudari Devi, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat video pembelajaran digital. Ada 3 tahap dalam pembuatan video pembelajaran digital, yaitu tahap praproduksi, tahap proses produksi, dan tahap pasca produksi. Pada tahap praproduksi terdapat 6 langkah-langkah, yaitu yang pertama, telaah kurikulum. Sebelum membuat video pembelajaran, kita harus memperhatikan kurikulum sebagai acuan dalam pembelajaran. Yang kedua, pemilihan materi atau informasi yang akan disajikan. Setelah menelaah kurikulum, selanjutnya adalah memilih materi yang akan kita sajikan di dalam video pembelajaran digital. Yang ketiga, menganalisa target atau sasaran dari video tutorial yang dibuat. Sebelum membuat video pembelajaran, kita juga harus memperhatikan sasaran dari video yang kita buat. Misalnya untuk jenjang SD, SMP, atau SMA, sehingga video pembelajaran digital kita bisa disesuaikan dan diterima dengan baik. Yang keempat, menganalisis dan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi kita juga harus mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam membuat video pembelajaran digital kita seperti laptop, kamera, dan sebagainya. Lalu yang kelima, mencari dan mengumpulkan referensi terkait. Misalnya kita dapat menonton video pembelajaran digital yang dibuat oleh orang lain sehingga kita bisa mendapatkan referensi dan inspirasi. Yang keenam, membuat jadwal atau schedule produksi. Jadi sebelum kita membuat video pembelajaran digital, sebaiknya kita menentukan waktu mulai, waktu selesai, dan durasi video yang kita inginkan agar ada pedoman waktu pembuatan. Lalu yang kedua adalah tahap proses produksi. Tahap ini adalah tahap inti pembuatan video pembelajaran digital. Pada tahap ini, video dibuat sesuai dengan materi dan waktu yang telah ditentukan. Setelah dibuat, video selanjutnya diedit agar mendapatkan hasil yang berkualitas. Yang terakhir adalah tahap pasca produksi. Pada tahap ini berarti video sudah selesai diproduksi dan siap untuk dipublikasikan.
Terima kasih kepada Saudari Devi. Baiklah, untuk contoh aplikasi pembuatan video pembelajaran digital akan disampaikan oleh Saudari Desi. Kepada Saudari Desi, saya persilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan sebagai media untuk pembuatan video pembelajaran digital. Yang pertama yaitu Power Director. Power Director adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan dengan mudah dan simpel. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, sebelum membuat video, kita menentukan judul terlebih dahulu. Setelah kita menentukan judul video pembelajaran digital, kita memasukkan atau menggabungkan video-video yang sebelumnya sudah kita rekam menjadi satu rangkaian utuh yang akan akhirnya nanti menjadi sebuah video pembelajaran. Yang ketiga, untuk mempermudah kita dalam memperjelaskan materi yang ingin kita sampaikan, kita bisa menambahkan kalimat-kalimat atau teks yang kita letakkan di dalam video kita dengan memilih variasi teks yang tersedia secara gratis. Kemudian, untuk memperindah dan menarik video yang kita buat, kita bisa menambahkan suara atau back sound, di mana fungsinya sebagai memperindah video yang kita buat. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan pengeditan video, kita dapat menyimpan video yang telah kita buat itu ke dalam galeri kita atau membagikannya ke sosial media yang kita miliki. Kemudian aplikasi kedua yang bisa kita gunakan untuk pembuatan video pembelajaran digital yaitu Video Show. Video Show ini juga mirip dengan Power Director, di mana fungsinya bisa membuat video dengan mudah dan simpel. Fitur-fitur yang tersedia dalam Video Show ini antara lain seperti memotong video, membuat slideshow, mengedit video, menyatukan video-video yang terpotong dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi yang ketiga yang bisa kita gunakan yaitu Filmora. Filmora sudah tidak terdengar asing bagi kita karena Filmora ini dapat kita gunakan dengan mudah dan cara pembuatannya juga sederhana. Filmora ini banyak digunakan oleh orang-orang karena Filmora ini memiliki berbagai macam fitur yang dapat kita gunakan secara gratis. Dan pembuatan dalam Filmora ini juga dapat dilihat dari tutorial yang disediakan. Jadi bagi pemula, apabila kita mengalami kendala atau belum bisa mengerti bagaimana menggunakan Filmora, kita bisa menonton tutorialnya terlebih dahulu, dan kemudian setelah kita menonton tutorialnya, kita bisa mencoba mengedit video di aplikasi Filmora tersebut. Kemudian aplikasi yang keempat yang bisa kita gunakan untuk mengedit video pembelajaran digital yaitu KineMaster. KineMaster ini mirip dengan Filmora, banyak dikenal orang dan banyak juga digunakan. Karena KineMaster ini juga menampilkan fitur yang sangat sederhana dan mudah untuk diakses oleh orang banyak. Sehingga dalam pembuatan KineMaster ini dipakai oleh orang untuk membuat video pembelajaran yang sederhana dan menarik. Namun kekurangan dari KineMaster ini dalam pembuatannya ia mencantumkan watermark. Jadi di setiap video yang telah kita buat akan muncul selalu watermark yang menandakan kalau kita menggunakan aplikasi KineMaster. Dan aplikasi terakhir yang bisa kita gunakan untuk pembuatan video pembelajaran digital yaitu Powtoon. Powtoon adalah aplikasi yang direkomendasikan untuk dibuat sebagai media pembelajaran digital untuk anak tingkat SD sampai dengan SMA. Karena dalam Powtoon sudah disediakan fitur-fitur dan template yang bisa kita gunakan dengan mudah, dan pembuat video tinggal menambahkan materi yang ingin disampaikan. Karena animasi-animasi, template, dan semua fitur-fitur yang disediakan memang didukung dan dirancang untuk sebuah video pembelajaran. Namun Powtoon kurang disarankan untuk digunakan pada tingkat kuliah atau perguruan tinggi karena di dalam Powtoon memiliki durasi waktu yang terbatas dan materi yang disampaikan dalam perkuliahan cukup lebih kompleks, dan dengan video pembelajaran Powtoon dianggap kurang maksimal. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.